hamdan wa syukran lillah, syukur la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Nuhun Pak Isep kana panggajapna di anu di Filhormat, Kang Dede, Kang Kalawani. Mudah-mudahan anu setiasa hadir awatan kirang sehat. Dadoana Kang Roni sing keras majeng sehat. Oke kapayun sing dipaparinan takdir anu langkung sae. Dinantos da aya hiji musibah anu tumimba angin sadayana parantos. Aya hatantosanana di Lauhul Mahfuz. Terlepas dina takdir Allah Subhanahu wa taala. Oge anu dipihormat rekan-rekan umat pangalengan. Urang lajengkeun bahasan ngeunaan ilmu faraid atanapi ilmu waris. Sababaraha poin parantos dibahas ku urang sadayana dina edaran anu kahiji. Poin anu kahiji naon? Pengertian ilmu faraid. Dan ilmu faraid teh ilmu tentang membagikan warisan. Bagaimana cara membagikan warisan. Anu kedua nama lain ilmu faraid waris. Nu katilu pokok bahasan ilmu faraid firqah teh peninggalan si mayit, tiasa harta, tiasa hutang, tiasa wasiat. Anu kaopat tujuan waris. Tujuan waris itu menyampaikan kepada yang mendapatkannya. Bukan hanya sekedar membagikan, tapi siapa yang berhak menerima tujuan waris. Anu kelima sumber pengambil hukum waris. Ada tiga. Al-Quran, hadis, ijma sahabat. Anu kagenap Hukum membagi waris. Fardu kifayah. Cuma fardu kifayah teh Tidak harus ada yang mewakili. Kemudian selanjutnya nomor 7 Istimewa ilmu waris lebih baik daripada setengah dari syariat Islam. Selanjutnya nomor 8 Dalil mempelajari diantaranya alamul faraido alimul Budun walimun marhumun. Walimun marhumun. artinya Dan kalian belajarlah parodi yang seorang mati dan intinya ilmu waris itu adalah ilmu yang akan diangkat oleh Allah, maka harus ada kepedulian untuk mempelajari ilmu waris. Nomor berapa? 9. rukun waris. Rukun waris ada 3. Satu Muwaris, ada yang mewariskan, ada yang diwarisi, ada yang harta yang diwariskan. Selanjutnya sudah. Selanjutnya adalah syarat-syarat waris. Silakan nomor berapa? 10. Keluar. si Sobi hidup. Si rumahnya hidup.
Nomor 10. Ilmu waris nomor 10. Ayaan masa? Aya. Sosana gitu. Minum saya cobian ku tisu basah. Terus bersih. Terus ke tisu kering. Kucing. Kucing tiasa cewek kapayuna tiasa ku kayu putih. Tawet gitu. Taman. Ya, nomor 10 adalah Syarat-syarat waris. waris. Syarat-syarat waris itu ada 3. Satu, orang yang mewariskan dipastikan meninggal dunia. Upami gaduh kejayaan. Karena begini nanti ada kasus hilang. Ya. Contoh siapa? Prabu Siliwangi. Yang kemarin. Eri. Kan setelah berapa hari? Silang di luhur kita silang. Setelah 14 hari langsung kan dihukumi dalam arti ditentukan bahwa pihak keluarga beserta aparat setempat ataupun aparat yang diterjunkan dari tanah air memutuskan Eril meninggal dunia. Sudah ditemukan ketika itu jasadnya? Belum. Tapi dihitung gitu segala kemungkinan orang tenggelam akan berapa jam bertahannya, kemungkinan hidup. Nah itu makanya semua harta warisan Eril itu tidak dulu dibagikan sebelum ada hukuman dari tim medis dan aparat pemerintah setempat bahwa Eril meninggal dunia walaupun jasadnya belum ditemukan. Nah maka walaupun jasad belum ditemukan ketika itu, andaikan tidak ditemukan, maka hartanya bisa dibagikan sebagai warisan. Tiba-tiba Allah memberikan anugerah jasadnya ditemukan semakin yakin. Itu maksudnya. Jadi ada kemungkinan hilang. Yang kedua, ahli waris masih hidup. Yang saya bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, pihak pemerintah, masyarakat tidak tahu apakah orang ini memang benar-benar sebatang kara atau punya saudara. Nah, maka itu ditunggu dulu beberapa saat. Diadakanlah sayembara. Bisa saja kan ada seorang kaya raya meninggal dunia, tidak terdeteksi istrinya siapa, anaknya siapa, orang tuanya siapa, punya adik kakak atau tidak, punya paman. Maka disayembarakan. Adakah misalnya saudara bapak ini yang memiliki warisan 13.000 triliun misalnya. Nah itu disayembarakan. Ketika ada yang mengaku, dicek apakah menurut tes DNA gitu atau dilihat keluarganya dan lain sebagainya. Jadi dipastikan ahli warisnya masih hidup, Prabu Siliwangi. Yang ketiga, ini yang penting, mengetahui sebab menerima waris. Mengetahui sebab menerima Waris. Jadi ahli warisnya sudah ada. Dia pasti meninggal dunia yang mewariskan itu. Tapi belum tentu apakah narima atau henteu gitu. Ulah waka atau tapi cenah dulurna. Dulur di mana? Dulur di aki, ti gigir, ada handap seutik. Buat tere.
halangan pisan. Maka pembahasan selanjutnya adalah sebab. Ya. Ini apa sebab? Sebab menerima waris itu apa nih? Ini nomor 11. Sebab menerima apa? Waris. Sebab menerima waris itu yang pertama nikahun, adanya pernikahan. Pernikahan. Seorang laki-laki miskin banget pisan malarat rosa. Menikah dengan seorang perempuan kaya raya pisan beunghar 7 turunan. Meninggal dunia. Entah ya sebabnya apa. Apakah si suami pernah berusaha dengan istri itu? Tidak ada. Pas malam pertama di maut teh. Dosis disebut nanti janda kembang. Si janda kembang ini Belum disentuh. belum disentuh, kemudian dia mendapatkan status menikah. Nah, apakah dia dapat waris? Dapat, karena dia sudah tinggal Iya. ikatan pernikahan. Kecuali kalau pengadilan terbukti dia yang membunuh. Seperti Ferdi Sambo. Mana aja mama? Yang kedua, sebab menerima waris itu nasabun. Nasab. Nasab itu apa? Turunan. Itu apa? Nanti dilihat keturunannya dekat atau jauh. Yang ketiga, walaun. Wala itu sanes walala orang pasir muya mengelola memerdekakan hamba sahaya. Contoh misalnya begini, Dodi misalnya membeli seorang manusia. Nah, manusia ini biasanya hamba saya itu timbul dari peperangan, adanya hamba saya itu asalnya. Tawanan perang, jual belikan, itu awalnya ada hamba saya. Lalu ku Dodi dibeli, saya beli orang ini sekian puluh juta, biasanya mahal itu hamba saya itu. Di ala gawena. Oh, Tapi ku Dodi itu dibeli itu bukan untuk dipekerjakan, setelah dibeli lalu diumumkan oleh Dodi kepada seluruh orang. Orang ini aku merdekakan, tidak boleh ada yang menjual beli lagi atas namaku, dia merdeka. Cek hamba saya katanya, merdeka. aman. Nanti pas hamba saya ini meninggal dunia karena sudah merdeka, karek dimerdekakan ku Dodi teh pas kamarina enjingna maot teh. Teh kumaha ada? Di lemur eta teh ke usum loba nu maot tadi teh. Nah, Dodi dapat waris kalau orang yang dimerdekakan itu punya harta. Misalnya saldo di Shopee misalnya. Seribu. Nah, ini sebab waris ya, sebab menerima waris. Ada yang sebaliknya dari sebab, apa penghalang sekarang? Ada penghalang yang asalnya mau dapat jadi tidak jadi, tertulus, bejakeun gitu tertulus. Penghalang menerima Waris. waris. Apa saja penghalang menerima waris? Sama, ada 3. 3 itu, 1 rikun. 1 rikun. Rikun itu artinya penghambaan.
penghambaan. Tadi ada seseorang yang belum dimerdekakan, hamba sahanya Dodi. Pas meninggal dunia dia tidak bisa memberikan warisan kepada siapapun. Kemudian yang kedua, kotlun atau al-qatlu, apa? Pembunuhan. Iya, seperti begitu. Kang Dede meninggal dunia tapi pas di forensik itu ku tim forensik dari Kapolri ternyata dibunuh oleh TK. Menteri yang menawari jadi tertulus karena tersangka adalah istrinya sendiri. Pembunuhan. Yang ketiga, sebab penghalang waris itu adalah ikhtilafud dini. Ikhtilafud dini. Tidak ada kaitan dengan teh dini ya. Ikhtilafud dini itu perbedaan agama. Makanya tidak dianjurkan ya punya jodoh beda agama. Walaupun boleh kalau laki-lakinya Muslim, perempuannya artis Korea. Tapi Yahudi harus Yahudi, jangan orang Muslim. Kalau perempuannya Muslimah tidak boleh, laki-lakinya kafir tidak boleh. Kafir man. Kafir mau geus bogo udah baik. Iya dan kafir. Karena ketika suami meninggal, istri tidak dapat waris. Istri meninggal, suami tidak dapat waris. Karena beda agama. Kan pada akhirnya dengan tanpa menyebutkan nama ya, pernikahan artis yang beda agama itu akhirnya kandas juga pada akhirnya. Ya awalnya digembar-gemborkan, saya bisa rukun sama istri saya, istrinya saya bahagia dengan suami saya. Punya anak satu mulai masalah. Siksa orang di antara kalau nak sholat, contoh saja ke gereja, ada diri. Campur. Jadi Krislam. Islam. Ya, agamaannya. Agama aja. Agama aja. Krislam. Pak Isep perlu lebih cerdas deh yang ngelehkeun. Regenerasi layar penerus. Nah sekarang Kotlun. kalau pengertian tilka apa? Harta yang Harta yang ditinggalkan oleh si mayit, mau harta, hak, ya, atau kewajiban. Hak juga sama, sebuah warisan. Contoh, ini sering terjadi di masyarakat. Seorang ayah meninggal dunia, ayah itu adalah pensiunan. Nah, ada beberapa perusahaan yang berlaku pensiunan setelah meninggal dunia itu untuk sekian bulan, untuk sekian tahun ke depan masih ada jatah uang pensiun. Apakah itu warisan? Sama juga warisan. Maka harus dibagikan ulah mesti cikal we nyaliciknya nakal. Ada si bungsu mah teu apa nama. Itu juga harus dibagikan sesuai dengan siapa yang ditinggalkan. Kalau begini, saya bertanya. Seorang meninggal dunia, ketika yang melayat, anu ngalayat, cocok disayikeun baskom nya segede ban kuso. Nya pakai badak anu merena.
dituruban ku kain nah mah kijeng kudu dituruban ku kain meunang teh lamun teu dituruban Mana? nah dituruban meh naon eta Bisa nyala. mungkin takut ria ya pas nyimpenna itu mungkin positif. Pertanyaannya itu warisan bukan? Bukan kan? Itu mah takziah. Nah untuk siapa? Itu sudah untuk keluarga. Karena itu dalil amplop yang mati itu dalam hadis mah makanan. Ketika seorang sahabat bernama Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, kata Rasul, kalian masaklah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang bersedih. Sok perhatikan kusararea ini harus jadi catatan bagi kita semua, apalagi ketika seorang ayah meninggal dunia meninggalkan anak 2, 3 atau 1 pun. Nah ketika meninggal itu tanya apakah istrinya atau anaknya sudah makan belum. Nah itu suka kurang diperhatikan, lantas sakit dan lain sebagainya. Nah ada yang bentuk makanan, ada yang bentuk uang. Nah, itu mah bukan warisan, itu mah takziah. Bagaimana cara membagikan? Ya sudah, itu mah kebijakan keluarga terdekat saja. Itu tentang tirkah pengertian. Sekarang tentang tirkah itu ya, karena tirkah mah sudah dibahas, sudah ditulis ya. Sekarang nomor 13 itu hak-hak yang berkaitan dengan tirkah. Jadi sebelum dibagikan ada hak yang berkaitan dengan tirkah. Tirkah itu apa yang ditinggalkan oleh si mayit, mau harta, hak atau kewajiban. 1. Biaya pengurusan jenazah. Biaya pengurusan jenazah. Sabaraha ini harga sapaket kain kapan, kampas, kampar 280. 280. Tanya pilih badai mesan mah. COD. Marketing kan. Paisep, abdi mau. Ke COD-nya bayarna di mana? Kuburan. Aman. Nah, itu diambil dulu dari hartanya si mayit, kecuali kalau di masyarakat mah jarang ini terjadi. Biasanya sudah disediakan oleh Pak RW, oleh Pak DKM, oleh satu organisasi Islam atau yayasan biasanya. Tapi ada yang menarik loh hari ini. Barusan saya ikut menjaga stand bazar di Jalak Harupat. Sekarang ini ada model baru. Kita bisa pesan alat mulasara sebelum kita meninggal dunia. Dan sudah dipaket. Jadi ada kain kapan untuk perempuan itu terus ditekan. Gitu. Nah, itu bisa kita pesan dari sekarang. Iya, online. Itu sudah seperti itu sekarang. Paketnya itu kain kapan sudah model ya. Maksud model teh lain direnta di kumanya. Tos ditekan itu maksudnya tos ditekan sesuai dengan ukuran. Diplastikan terus sabunnya sudah disimpan dalam wadah yang terbentuk dari bambu yang dipernis bagus. Sikat gigi untuk mayit disikat. Parfumnya dan lain sebagainya itu sepaket. Itu luar biasa. Jadi di rumah di kamar teh di lemari baju teh kita punya paket masa depan. Jadi selalu mengingat kematian kan bagus ya.
kalau mau bermaksiat muka memari ingat atau bisa digantung ke di kamar gitu pegang naon Pas di poe kami. tiga pocong minap film gitu Dianggo yang mati kan. baju kurungnya anak kemana kalau orang juga langsung ya berkaum mata sepi cepat gitu ya Kang Dede, Kang Mumu, Kang Roni, kalian naon jadi sepi pas kostum kita kostum disaprak diajar yang waris Ngago KM you know, kostum mayat. gitu. Jadi sampai seperti itu sekarang ya. Sudah semakin dipikirkan. Yang kedua, hak-hak yang berkaitan dengan tirkah itu sendiri, yaitu denda, kemudian hutang. Yang kedua itu Adam. hak orang lain di si mayit. Hak di situ bisa denda, Bisa hutang dan lain-lain. Termasuk zakat itu jadi hutang. Kita punya hutang zakat harus ditagih. Denda misalnya pas dicek ke jasa marga teh motor ditilang can dibayar misalnya. Dicek ke bank loba hutang. Bayar. Dibayar. Buronan racing. Itu buronan operasi. Kemudian yang ketiga, kalau ini ya denda hutang hak orang lain ya. Ini mah hak kepada Allah ini mah. Jadi hak Allah nggak dipisah ya, mohon maaf tadi direvisi. Jadi ada yang dipisah hak Allah di mayit zakat yang tadi dipisah. Jadi hak Allah pada si mayit. Contohnya tadi zakat, utang zakat, atau kifarat. Kemudian yang keempat, wasiat. Jadi ini hak ini sebelum pembagian waris ya. Biayaan heula, terus bisa aya hak batur, bisa aya hak Allah. Yang keempat wasiat. Tapi wasiat maksimal 1/3 dari tirkah. Walaupun misalnya seorang mati berwasiat, aku serahkan seluruh hartaku kepada pembantuku misalnya, ke anak-anaknya pas gering areureut hiji-hiji acan nyeun wasiat, aku serahkan seluruh hartaku yang ratusan triliun itu kepada pembantuku, terus ke pemajikan ke anak itu tetap saja itu tidak bisa dilaksanakan walaupun wasiat si mayit, tetapi hanya boleh 1/3 dari seluruh harta gitu. Kemudian baru sudah nomor 1 terlaksana, ini sudah terbiayai, hak orang lain sudah diberikan, hak Allah sudah ditunaikan, wasiat sudah dilaksanakan. Baru yang nomor 5, hak ahli waris. Ulah wakakan nomor 5 beresan heula ti nomor 1 sampai 4.
baru nanti masuk ke hak ahli waris. Sudah ditulis semua? Sudah. Nanti kita cek sudah beres acara ya. Cek catatan. Kalau baik kalau. Kalau sudah akan saya hapus. Sudah ya. Itu bahasa ya. Tapi mending kucing untuk itu bahasa. Cobian ya keluarga. Iya, itu cingan jenis ini melamin kita silakan. Oh, jenis melamin kan rupi-rupi. Aya anu kieu, aya nu kada herang. Memang rupi-rupi. Siap? Sok. Pohor deng metere. Kalau mewan me anak ngopi heula kan. Kapten kurang alat teh. Sampai dong kene. Ieu kan boba alah. Foto ya tuan. Mau nyemprot wajah. Iya nah. Can halus kan. Anu mati di. Hah? Saya bisa ngerti mah. Kesalahan ada itu. Nah, asal jenengkan wae wae. Mas bisa merangkak. Jadi salah yang berat. Sini ada santai. Ini susu rumah, susu Kopi kita. kulitan juga ketemu ngopi hidup. Islam. Bahasa Inggris. Lah itu tompelan lah. Pagi tuh. Kan lah diletak. Biasa kada diletak. Ayo, gampang kita. Hayang bodas bisa. Hayang Hayang jadi ciga anyar. Oh iya, kuautan. Mobil di kuautan. Udah di Paris mana buku? Sekali tiga hari. Satu itu nama Supra Sunggal. Halo Dik. Bisa diapakan emang Apa gitu?
Kapan? Cangkeng rada panas. Iya. Sekarang kita mulai masuk ke ilmu warisnya. Ahli waris. Nomor berapa berarti sekarang? Nomor 14. Nomor 14. Kita gunakan dua metode, ya metode daftaran dan metode tabel. Sekarang menggunakan metode atau langsung saja ya. Bagi dua yang buntut Tanpa masalah mulai gigi waris anak tadi suku itu budak na kedua anak tinggal lagi bisa perang untuk membawa kedua nanti ahli waris laki-laki itu ada 15. Ahli waris perempuan ada 10. Mau yang mana dulu? Laki dulu. Ahli waris laki-laki. Alhamdulillah. Kasep ya teman. Ahli waris laki-laki. Oh, serat ya. Maju ke dia. besar Ada 15. Ada 15. Ahli waris laki-laki. Ada 15. Nah, dari sini dulu nih. Baik dulu. Dilihat saja dulu ya supaya tergambar. Nah, Si Mayit. Ini si Mayit. Si Mayit ini dia punya ahli waris di sini Al-Mu'tiku. Al-Mu'tiku. Al-Mu'tiku itu artinya laki-laki yang memerdekakan. Lihat saja dulu ya, jangan dulu ditulis. Karena ini bentuknya tabel. Bisi non, bisi puyeng. Ini al-mayitu ya, si mayitnya. Al-mayit. Di sini ada az-zauju. Az-zauju itu kan ini bahas laki-laki dulu, berarti ini suami. Jadi si mayit di sini kita bayangkan dia seorang perempuan yang meninggal dunianya itu. Lalu ke atas, ya ke atas, mayit ini punya al-abu, bapak. Bapaknya bapak kandung ya. Bapak kandung. Di atas al-abu ada al-jaddu. Kakek kandung. Pokoknya mah nggak bahas ya, laki-lakinya saja dulu semua. Lalu si mayit ini ke bawah dia punya al-ibnu. Al-ibnu anak laki-laki kandung. Namanya al-ibnu. Di bawah al-ibnu ada yang disebut ibnu ibni. Ibnu ibni. Iya betul.
cucu Laki-laki dari anak laki. laki-laki dari anak Laki-laki. laki-laki kandung. Kemudian sekarang kemana? Sini, ke pinggir. Siapa? Tebak. Al akhus syakiku. Al akhus syakiku. Saudara Kandung. laki-laki kandung. Syakik itu artinya kandung. Ke bawah, siapa kira-kira ke bawah? Anaknya ini. Ibnul Akhis Syakiki. Anak laki-laki dari saudara laki-laki Kandung. kandung. Nah, sekarang kesini lagi. Siapa? Tebak. Al akhu lil ab. Siapa? Al akhu lil abi. Saudara dari bapak. Betul. Saudara laki-laki Ayah. sebapak. Ke pinggir lagi, tebak. Tebak. Saudara laki-laki seibu. Iya. Betul. Al akhu lil ummi. Saudara laki-laki seibu. Perhatikan. Antara saudara laki-laki sebapak dengan saudara laki-laki seibu ini ada keistimewaan. Apa istimewanya? Anak saudara laki-laki sebapak mah kalau bapaknya tidak ada dia bisa dapat waris. Kalau saudara seibu mah tidak. Oh, gitu. Tadi sama pokok sok kuat ya. Ibnul Akhi lil abi. Anak saudara laki-laki apa? Sebapak. Beres dah kasih hikmat. Enak balik kemana enak? Jadi ya tak. Enak mati dia. Saja kan sebenarnya. Al amus syakiku. Tebak siapa al amus syakik ini? Saudara bapak seibu. Amang. Gua. Oh, nama sebut nak betul. Kuat ya. Paman kandung lain tere. Paman kandung Ayah. dari bapak. Atau salahnya kalimatnya. Karena paman dari bapak kandung. Nah, itu ayah istimewa nah, itu ayah kehanap Anak paman. anak paman kandung. Teh Ibnul Ammi Syaki. Karena ya Nisa sina mengulang di masa lalu selama di pesantren. Putra atau putra itu samikan kalimat. Anak
Anak paman dari bapak kami. Anak laki-laki dari paman kandung gitu ya. Sanes watere. Tangke dina buku teman-teman tengah aku rapi ti abdi, berarti itu kada aya jarak gitu. Ieu teh kada aya space. Ieu kedah teh tah si mayit ka bapa teh kedah ngagaluhuran. Sabados ieu munculna teh cetak deui. Mata kuliah di ulang di serat gitu. Ayeuna tadi tebak tak? Siapa di sini? Sami al-amu, tawakan perempuan, semua laki-laki. Al-amu, Saudara paman. iya. Siapa al-amu lil ab? Iya, watere teh. Oh, ayah ini. Kurang menang warisan. Tapi syaratnya lamun saya iya Tuh, yang ngadakeun maut. Belum mau tahu paman kandung mana ini. paman. Karek bayi masuk. Nah, ini ada lagi ke bawahnya bahkan. Paman si ibu. Sama si Uma tidak. Oh tidak. Tidak. Buat cewek di Berisik aku ya Allah. anak laki-laki paman. Iya, anak laki-laki. Paman sebapak. Paman. Sebapak. Anak laki-laki dari paman sebapak. Beres. Beres. Cobi. Si mayit. Nah, kalau berdasarkan nomor pada ilmu waris, satu ini anak laki-laki. Orang yang paling dekat pada si mayit adalah anak kandung. Yang kedua cucu. Tapi cucu ini akan dapat kalau bapaknya meninggal. Kalau dibunuh tidak akan dapat. Yang ketiga bapak kandung. Yang keempat kakek ini tidak menunjukkan lebih dekat ya, urutan saja. Yang kelima saudara kandung. Ini saudara kandung. Yang keenam saudara sebapak. Kemudian yang ketujuh saudara seibu. Yang kedelapan putra saudara kandung. Yang ke-9 putra saudara sebapak. Yang ke-10 ini dulu paman kandung. Yang ke-11 paman sebapak. Ini 12 putra paman kandung. Ini yang 13 anak laki-laki. Putra paman sebapak. Itu tuh laki-laki yang Kemudian yang ke-14 baru ada wujud. kabogoh. Kemudian ini yang memerdekakannya jika si mati ini seorang hamba sahaya. Ya, silakan ditulis untuk materi terakhir di malam yang indah ini karena membahas kematian. Boleh dipoto dulu dan di share ke grup. Silakan yang sudah beres mencatat ini boleh dikumpulkan
Saya mau lihat catatannya. Ya, cukup untuk hari ini. Aku oleh Hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apang Itu pada mah. Tidak kalau kasih ron. Alah, masuk. Karena para sosial media tahu sih Itu pada mana? karena